PT Sokvin Indonesia atau yang lebih dikenal sebagai Sokvindo merupakan salah satu pemain kunci dalam sektor agribisnis di Indonesia. Memiliki sejarah panjang sejak masa kolonial, perusahaan ini telah bertransformasi dari investasi asing menjadi salah satu perusahaan perkebunan kelapa sawit dan karet terbesar yang beroperasi dengan standar internasional. Dengan visi menjadi perusahaan perkebunan terbaik, Sokvindo menerapkan sistem manajemen modern yang sangat berorientasi pada efisiensi serta keberlanjutan. Dalam setiap kegiatan operasionalnya, perusahaan ini mengintegrasikan budidaya tanaman dan pengolahan hasil dengan prinsip Good Agricultural Practices atau GAP. Komitmen terhadap lingkungan dan kesejahteraan tenaga kerja juga menjadi prioritas yang dibuktikan melalui penerapan sistem sertifikasi global seperti RSPO. Selain itu, Sokvindo memiliki keunggulan kompetitif pada divisi penelitiannya yang terus berinovasi untuk meningkatkan produktivitas melalui pengembangan varietas benih unggul. Nah, saat ini kami sedang berada di Kebun Bangun Bandar, salah satu unit usaha paling strategis milik Sokvindo di Sumatera. Kebun ini bukan sekedar area budidaya biasa, melainkan pusat inovasi yang dilengkapi dengan fasilitas pengolahan modern serta laboratorium genetika molekuler yang canggih. Laboratorium genetika molekuler merupakan fasilitas vital dan jantung dari penelitian tanaman kelapa sawit modern. Di tempat ini, analisis dilakukan langsung pada tingkat materi genetik untuk membedah sifat-sifat unggul dari suatu varietas secara mendalam. Dengan mengandalkan teknologi mutakhir seperti polymerase chain reaction atau PCR dan analisis DNA, proses seleksi tanaman kini dapat dilakukan jauh lebih cepat, akurat, dan efisien dibandingkan dengan metode konvensional yang memakan waktu lama. Di perusahaan perkebunan modern seperti Sokvindo, laboratorium ini menjadi bagian integral dari sistem produksi yang berfungsi memastikan kemurnian genetik setiap benih yang dihasilkan. Melalui analisis DNA, karakter tanaman dapat diidentifikasi sejak dini sehingga program pemulihan tanaman dan pengembangan varietas baru menjadi lebih terukur. Proses kerjanya sendiri dimulai dari ekstraksi DNA dari jaringan tanaman seperti sampel daun yang kemudian diperbanyak melalui teknik PCR untuk melihat pola genetiknya. Analisis ini tidak hanya menentukan produktivitas, tetapi juga digunakan untuk menguji ketahanan tanaman terhadap penyakit. Penggunaan genetika molekuler ini memberikan keuntungan strategis yang luar biasa, mulai dari peningkatan akurasi pemilihan tanaman unggul hingga efisiensi dalam konservasi plasma nutfah. Dengan mempercepat pengembangan varietas baru, teknologi ini secara langsung berdampak pada peningkatan produksi kelapa sawit nasional. Singkatnya, laboratorium genetika molekuler bukan sekadar ruangan penelitian, melainkan pusat inovasi strategis yang menjadi masa depan bagi kemajuan pertanian modern di Indonesia. Masuki tahap pengolahan, tandan buah dirontokkan menggunakan alat khusus untuk menjaga agar struktur buah tetap utuh. Buah yang telah terlepas kemudian melalui proses fermentasi atau pemeraman untuk mempermudah pemisahan biji dari daging buahnya. Kebersihan biji menjadi fokus utama dalam tahap ini. Pembersihan sisa daging buah harus dilakukan secara menyeluruh untuk mencegah pertumbuhan jamur sehingga daya kecambah benih tetap terjaga dengan optimal. Setelah biji bersih diperoleh, tahap selanjutnya adalah pengeringan dengan pengaturan suhu yang
sangat presisi agar tidak merusak embrio di dalamnya. Biji-biji yang telah kering kemudian melewati seleksi ketat berdasarkan ukuran dan kualitas untuk menjamin keseragaman. Tidak berhenti di situ, pengujian viabilitas dilakukan sebagai tahap akhir penentuan standar. Hanya benih yang memenuhi kualifikasi tinggi yang akan diteruskan ke tahap akhir, sementara yang tidak memenuhi standar akan langsung disingkirkan. Sebagai penutup dari seluruh rangkaian produksi benih-benih unggul ini dikemas dalam wadah khusus yang mampu menjaga kelembapan dan kualitas selama di perjalanan. Setiap kemasan dilengkapi dengan label informasi lengkap, mulai dari tanggal produksi hingga detail jenis persilangan sebagai jaminan mutu bagi konsumen. Penyungkupan dan penyerbukan di sini ada organisasinya, yaitu di sini ada namanya polinator. Itu polinator itu tugasnya itu mencari bunga yang siap disungkup. Salah satu tahapan paling kritis dalam menghasilkan benih hibrida unggul adalah proses penyungkupan bunga betina. Prosedur ini dilakukan bertujuan untuk melindungi bunga betina dari kontaminasi serbuk sari liar yang dibawa oleh angin maupun serangga penyerbuk. Konfirmasi bahwa itu pohon ini sudah terlis akan disungkup, harus dibersihkan seludangnya dulu, baru kita lakukan penyungkupan. Jadi penyungkupan ini fungsinya itu untuk mengisolasi bunga sebelum bunganya mekar. Jadi diharapkan pada saat bunganya mekar tidak ada beberapa siklus yang dijelaskan. Jadi inilah hasilnya. Itu kita pastikan semua serangga di situ harus mati, karena serangga kan bisa membawa. Itu insektisida juga untuk mencegah serangga dari bawah. Jadi insektisidanya ditabur di atas kapas, terus kapasnya dibalutkan ke pangkal bunganya. Jadi begitu nanti dari bawah ada serangga, insektisida juga untuk mencegah serangga dari bawah. Jadi insektisidanya ditabur di atas kapas, terus kapasnya dibalutkan ke pangkal bunganya. Jadi begitu nanti dari bawah ada serangga yang memasuki atas, begitu membawa insektisida, jadi tidak jadi masuk. Ataupun kalau memaksa masuk,
Jadi itu di untuk kita pakai 2 lapis yang di lapis di dalam yang baru, karena kita untuk yang di dalam itu selalu baru karena menjaga kesterilan dari kolam-kolam lain. Terus untuk yang kedua menjaga sumpuk yang pertama, karena sumpuk pertama harus steril. Jadi sumpuk itu nggak boleh koyak, nggak boleh ada lubang. Kalau ada lubang satu pun biarkan kontaminasi dan nanti bunganya dirijek dibuang. Jadi kerugian. Setiap ada kerugian pekerjaan pun dipinati, dipotong. Jadi dia harus Setiap ada kerugian, kerjanya juga kena penalti dipotong. berarti ada kesalahan dalam Tapi gajinya banyak sih. kan ada kalau berhasil ada tambahan gajinya, kalau gagal ada potongan gajinya. Apa ini bentuknya seperti ini? Seperti apa namanya ini? Ini sistemnya ditiup baru nyalain. Ini sistemnya kita bilang ini apa namanya? Label kawinan, label crossing lah ini. Nah di sini nanti lengkap dia semua mulai dari nama, udah mekar bunganya. Jadi wangi bunga mekar itu udah ada, jadi LDP sudah banyak datang. Jadi kalau salah-salah membuka dia dan kalau dia bisa masuk ke dalam secara tiba-tiba bisa kontaminasi juga. Jadi dipastikan di preventif lagi. Digunting ya. Nah itu yang Sumpuk kedua. di luar kan yang sudah sekali pakai, yang di dalam yang baru. Pakai alkohol juga bawa itu. Kawin kok ngabai yo. Polen-polen yang luar yang bisa lengket Kau ngabai kawin. mati duluan. Tiup kan bunga mekar dipakai. Jadi ngempusnya bukan asal-asalan itu. Kalau kita yang ngempus pun nggak keluar. Ya, bisa lembab, terus pun harus ada menteri mengecek quality control, betul nggak perkawinannya sah, karena dia meninggalkan label polennya di atas kan. Jadi dicek sama menteri, labelnya pas, pohonnya pas, pohonnya pas, cara kerja baru disahkan dan bisa lanjut. Kalau salah, di-reject lagi Pak, ada kena denda lagi dia. Jadi di sini memang quality controlnya di setiap step harus dipastikan, bukan hanya dia saja, ada orang lain yang tangga yang ada alami, kayak trips dan macam-macam. Dulu masih mencukupi. Kenapa? Karena sawit dulu besar-besar, jumlah janjangnya sedikit. Jadi masih cukup kembang penyerbu untuk menyerbukin buah tandan yang cuma sedikit. Bunga betina menjadi banyak, kita kurang penyerbukannya kurang benar, kurang baik. Akhirnya apa? Tahun 1982-83 kita mengintroduksi Elidibus camerenicus dari Kamerun, makanya namanya Elidibus camerenicus dia. Waktu itu kita saja itu, yang satu ada Elidibus camerenicus dia. Elidibus camerenicus yang ada di Tanzania, apakah beda dengan yang Elidibus camerenicus yang ada di sini? Beda. Jadi Elidibus camerenicus dari Tanzania itu lebih besar-besar dan warnanya lebih gelap dia. Kemudian kita ambil Elidibus yang jenis yang lain yang lebih kecil, subtitatus namanya, Elidibus subtitatus. Kenapa kita pilih Elidibus subtitatus? Karena Elidibus subtitatus ini dia lebih aktif, dia masih aktif di sore hari dan pada saat curah hujan tinggi juga dia masih aktif. Nah, kalau Elidibus camerenicus dan Elidibus pada umumnya itu kalau hujan dia tidak aktif dia, atau sore hari dia sudah tidak aktif lagi. Jadi diharapkan fruit set yang jelek karena curah hujan yang tinggi di pagi hari itu diharapkan nanti bisa tetap dilakukan penyerbukan oleh Elidibus subtitatus, perkaya jenis Elidibus kita yang ada. Nah ini kalau secara physically ini bisa dibedakan. Karena kita mengatur sistem komputerisasi, kita 30 bulan panen. Nah, panen dilihat bisa buahnya banyak-banyak. Buahnya banyak-banyak. Jumlah tanaman kalsal sawit yang produksinya tinggi, yang CPO-nya tinggi, tadi yang jumlah janjangnya banyak, bukan yang beratnya besar. Nah, jumlah janjang banyak karena tanaman kelapa sawit itu monoseus, artinya bunga jantannya kurang. Nah, kalau bunga jantan kurang, buahnya tidak jadi karena tidak terjadi penyerbukan. Maka kemudian kita butuh tanaman super male, tanaman yang khusus menghasilkan
menghasilkan bunga jantan. Maka kemudian sekarang kan problem di Indonesia salah satunya selain penyakit Ganoderma, kita punya benih Ganoderma, kita juga adalah masalah problem fruit set yang menurunkan produksi. Jadi buahnya banyak tapi tidak terjadi produksi. Akhirnya buahnya kita kenal dengan buah aborsi atau buah kurang bernas atau buah landak. Nah itu akibat apa? Akibat kemajuan breeding yang mengarah ke jumlah janjang yang banyak. Jadi kalau banyak perempuan nih, anak usu kan anak pertanian perempuannya banyak semua. Kalau nggak ada laki-lakinya juga nanti nggak ini ya, nggak dapat jodoh jadinya. Atau pas lah 1:4. Nah jadi hasil penelitian kita mendatangkan super male di tahun 2012 kita tanam di 2014 sampai tahun kemarin 2023 kita merilis varietas super male. Nah, varietas super male ini kita juga yang satu-satunya di Indonesia. Gunanya apa super male? Untuk melengkapi kebutuhan bunga jantan untuk membantu penyerbukan tanaman kelapa sawit yang produksi bunga betinanya cukup banyak. Nah, kelapa sawit ini penyerbukannya dibantu oleh Elidibus yang utama, Elidibus camerenicus. Dulu sebelum ada Elidibus camerenicus, penyerbukannya oleh serangga-serangga yang ada alami, kayak thrips dan macam-macam. Dulu masih mencukupi. Kenapa? Karena sawit dulu besar-besar, jumlah janjangnya sedikit. Jadi masih cukup kumbang penyerbuk untuk menyerbukin buah tandan yang cuma sedikit. Nah, karena kemajuan breeding, bunga betina menjadi banyak, kita penyerbukannya kurang benas, kurang baik. Akhirnya apa? Tahun 1982-83 kita mengintroduksi Elidibus camerenicus dari Kamerun, makanya namanya Elidibus camerenicus ya. Waktu itu kita tidak introduksi langsung tapi dari Malaysia. Malaysia ngambil dari Kamerun, kemudian kita mengambil dari Malaysia, kita introduksilah ke Indonesia. Dengan berjalannya waktu, breeding terus berjalan, akhirnya Pertanian usul. Pemuliaan. Sopindo. Labana al